Kata Nabi dalam hadis ini, faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan. Berniat. Kalau berniat melakukan kebaikan, sudah terlaksana belum kebaikannya? Belum kan? Belum. Baru niat. Misalnya seperti tadi, niat nanti malam sholat tahajud. Sudah berencana nih tidurnya lebih awal, tidak begadang. Kemudian nyalakan alarm handphone untuk jaga-jaga. Ternyata nggak sholat tahajud juga, nggak kedengaran suara alarm, mungkin kecapean. Tercatat atau tidak pahala sholat tahajud? Tercatat. Sebagai satu kebaikan, ya. Kalau ternyata kita berhasil melaksanakan sholat tahajud, misalnya sholat tahajud tapi nggak ikhlas, terpaksa, misalnya, karena lagi ada masalah aja, karena lagi ruwet aja, makanya sholat tahajud. Artinya nggak ikhlas kan? Berpahala atau tidak? Berpahala. Maka jangan sampai ada orang yang berasumsi percuma melakukan kebaikan kalau tidak ikhlas. Asumsi itu tidak tepat. Mengapa? Kebaikan itu tidak ada yang percuma. Sementara ikhlas itu adalah proses. Nggak ada kebaikan yang percuma. Jangankan sudah terlaksana, baru berupa niat saja sudah Allah catat sebagai satu kebaikan. Karena kalau asumsi ini benar, nanti beberapa orang kemudian tidak mau melakukan kebaikan. Bapak kenapa belum sholat? Saya belum ikhlas lah agak-agak Pak Ustadz. Jadi nanti kalau sudah ikhlas saya baru sholat. Nah ini tak betul. Kenapa Bapak tak sumbang untuk pembangunan Masjid Baitus Salam? Takut ada sombong saya Pak Ustadz. Ya nggak bisa, sedekah dulu, sombong atau enggak itu urusan belakang. Beramal dulu, ikhlas atau enggak itu perjalanan spiritual kita. Karena Allah balas, pasti dibalas. Hanya saja memang kualitas balasannya 3 kemungkinan. Kalau tidak ikhlas seperti tadi, tetap dibalas 10 kali lipat bahkan. Makanya kemudian ulama memberikan penjelasan. Mengapa sih Allah itu membalas kebaikan dengan 3 kemungkinan kalau sudah terlaksana. Pertama 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau balasan yang tak terhingga. Kenapa Allah bedakan? Padahal semestinya kalau secara matematika, kalau kita melakukan satu kebaikan balasannya ya satu kebaikan. Masa satu minta balasnya 10? Masa satu minta balasnya 700? Ternyata Allah maha baik. Semakin berkualitas kebaikan yang berhasil kita laksanakan, berpengaruh kepada tingkat balasan yang Allah akan berikan. Contoh yang paling gampang. Ini cerita. Mudah-mudahan ini memotivasi. Kami punya kakek sama nenek yang alhamdulillah sampai hari ini masih hidup, sepuh. Kemudian berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, tapi biayanya kurang. Seperti biasa kodenya orang tua, saya cuma punya segini tapi pengen umrah. Itu artinya ada uang lebih nggak untuk nombokin? Akhirnya saya berpikir, bismillah. Sambil saya berangan-angan tentang hadis ini. Ini kira-kira Allah balas saya yang 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau balasan yang tak terhingga. Baru 1 minggu yang lalu, kami memberikan kekurangan untuk nenek dan kakek pergi berangkat umrah, untuk biaya umrah. Tadi sore, tiba-tiba ada jemaah telepon, Pak Ustadz begini. Oh boleh Pak. Kalau begini Pak Ustadz hukumnya boleh. Kalau seperti ini Pak Ustadz boleh. Tiba-tiba beberapa saat kemudian transfer uang yang jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk nambah biaya kakek dan nenek pergi umrah. Agak-agak kalau 10 kali lipat lebih. Jadi saya mengkaji hadis ini. Saya tiba-tiba terpikir, saya tak maulah mencontohkan orang lain. Saya mau mencontohkan kejadian ini saja.
Bukan untuk semata-mata bahwa saya telah menjadi anak yang berbakti, bukan. Tetapi saya sudah menjalani satu kejadian nyata, mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Kalau kita melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, Allah pasti balas. Allah pasti balas. Bahkan balasan level yang paling rendah adalah 10 kali lipat. Maka jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan. Mungkin kebaikan kita kepada Allah berupa ibadah, kebaikan kita kepada orang tua berupa berbakti, kebaikan kita kepada tetangga dengan berakhlak yang baik, Allah pasti balas. Allah pasti balas. Kami sampai merinding karena tadi sore kami nggak menyangka sama sekali. Bahkan kami berpikir, ini balik nggak nih duitnya ini kira-kira? Karena kan nggak mungkin kita menghutangi orang tua. Karena kita lahir saja sampai kita dididik, nggak pernah minta orang tua balikin duit kemarin. S1-nya berapa? S2-nya berapa? Selagi kecil habis biaya susu sekian, pampers sekian. Nggak pernah diminta. Nggak mungkin kita meminjamkan uang kepada orang tua. Mesti rela. Dan mesti ikhlas. Dan ternyata Allah balas itu. Luar biasa. Luar biasa. Maka jangan pernah ragu sekali lagi untuk melakukan kebaikan. Apalagi kalau tingkat keikhlasannya itu lebih tinggi, maka Allah akan jauh lebih balas. Allah akan membalas dengan jauh lebih baik lagi, lebih besar lagi, bahkan tanpa perkiraan.